Puji Tuhan, selamat pagi, bertemu lagi dengan kami dalam program Berkat Pagi. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Sakaria pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, Sakaria pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Saudara dapat menyimaknya, saya akan membacakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya, dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi. Sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah ajakan keselamatan dari Allah kepada bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Kalau kita tahu bersama bahwa bangsa Israel adalah bangsa kepunyaan Allah atau bangsa kesayangannya Allah. Tetapi bangsa Israel juga adalah bangsa yang tidak setia kepada Allah. Makanya Allah membuang bangsa Israel di Babel. Nah, mereka datang kepada Tuhan hanya dalam keadaan atau situasi yang sangat tidak baik atau dalam keadaan yang terpuruk. Ketika ada masalah besar, baru mereka mengingat Allah mereka, baru mereka datang berbalik lagi kepada Allah mereka. Bangsa Israel bahkan bukan cuma satu kali membuat Allah murka. Nah, yang menjadi tujuan Allah dalam ayat ini ialah Allah mau menyelamatkan bangsa Israel yang sudah jauh dari hadapannya. Pada ayat yang ke-7 dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada ayat yang ke-7 di sini dikatakan Allah mau menyelamatkan umatnya. Mengapa Allah mau menyelamatkan umatnya? Karena Allah tidak mau bangsa Israel tetap berada dalam kehidupan yang menyakiti hati Tuhan. Nah, saudara, ketika bangsa Israel jauh dari hadapan Tuhan pada saat mereka ada di dalam pembuangan di Babel, mereka ditindas. Justru dalam keadaan inilah mereka harusnya datang kepada Tuhan. Datang mendekatkan diri kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Malah mereka melakukan sebaliknya. Mereka malah menyalahkan Tuhan atas apa yang mereka alami. Mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Bahkan mereka melakukan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Menyembah Allah lain, menyembah para Baal, dan lain sebagainya. Nah, yang Allah lakukan ketika mereka terhilang atau jauh dari hadapan Allah yaitu menyelamatkan mereka. Allah tidak mau mereka hidup jauh dari hadapan Allah. Allah juga tidak mau mereka hidup dalam ketidaksetiaan. Dan Allah juga mau mereka kembali kepada Allah, melakukan segala yang dikehendaki oleh Allah. Allah tidak mau bangsa Israel itu melakukan hal yang jahat di mata Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pasalnya yang 1 ayatnya yang ke-3, pada Sakaria yang pertama ayatnya yang ke-3, di situ dikatakan, sebab itu kukatakan kepada mereka, kembalilah kepadaku, bagian A. Nah, saudara, Allah mau mereka kembali kepada Allah, karena Allah adalah yang memiliki kehidupan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, ketika kita mulai merasa jauh dari hadapan Tuhan, ketika kita sudah mulai terhilang dari hadapan Tuhan, firman Tuhan yang datang pada kita pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan, kembali mendekatkan diri kita kepada Allah, karena Allah mau kita untuk tetap terus melakukan hal yang dikehendaki oleh Allah. Nah, pada ayatnya yang ke-14
pada pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-14 di situ dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepadamu ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal. Firman Tuhan semesta alam, kalau pada dahulu Allah merencanakan untuk membinasakan bangsa Israel, tetapi mengapa Allah mau menyelamatkan bangsa Israel, saudara? Jawabannya yaitu karena kasih sayang Allah yang begitu besar. Di dalam Nehemia pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-31, sekali lagi dalam Nehemia pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-31, di situ dikatakan, tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Nah, karena kasih sayang Allah yang sangat besar bagi bangsa Israel, makanya Allah tidak mau membinasakan bangsa Israel. Dalam kehidupan kita, saudara, kita ingat bahwa kasih setia, kasih sayang Allah dalam kehidupan kita sangat besar. Untuk itu, hargai setiap kasih sayang Allah, hargai setiap kasih karunia yang Tuhan terus nyatakan dalam setiap kehidupan kita semua. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tetap terus ingat apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Allah terus mengingatkan kita untuk tetap dekat dengan Allah. Untuk tetap terus bersungguh-sungguh lagi di hadapan Allah. Jangan lagi kita mau melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Allah, melainkan kita tetap terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita datang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita datang berserius di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Sampai di sini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah menyertai kita. Kami perlukan